Wahai Rasul SAW, apabila aku terbunuh di medan perang, di jalan Allah, dalam kondisi aku bersabar, aku ikhlas, perangku itu mengharapkan pahala, aku berangkat ke depan dan aku tidak berlari ke belakang, apakah Allah akan menghapuskan dosa-dosaku? Ini orang tahu dia banyak dosa, dia cari pahala yang menghapuskan dosa-dosanya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, in qutilta fi sabilillah, kalau engkau terbunuh di jalan Allah, sabiran, muhtasiban, muqbilan, ghaira mudbirin, kaffarallahu bihi khataya. Kalau engkau mati dalam kondisi benar-benar sabar di medan perang itu, mengharapkan pahala, bukan riya, bukan mencari sanjungan dari orang, dan engkau tidak lari ke belakang. Ada orang yang perang matinya karena ditusuk punggungnya. Bisa jadi orang ini mau lari, tapi bisa jadi memang dia diserang dari belakang. Maka disebutkan dalam hadis ini, muqbilan ghairu mudbir. Engkau terbunuh dalam kondisi engkau menghadapi musuhmu, bukan lari dari musuhmu. Maka ketika itu kaffarallahu bihi khatayak, semua dosa-dosa akan diampuni. Akhirnya orang ini diam di sana, duduk di sana beberapa waktu. Dia tanya lagi sama Rasulullah SAW. Dia masih kurang puas. Dia tanya lagi. Nabi SAW menjawab. Kemudian Nabi mengatakan, illat dain, kecuali hutang. Qala li Jibril alaihissalam. Jibril tadi nyampaikan kepadaku, kecuali hutang itu tidak diampuni. Para ulama menjelaskan, sejatinya yang tidak diampuni itu semua yang berkaitan dengan manusia. Tapi Nabi SAW menjelaskan masalah hutang karena hutang ini berat urusannya. Orang terkadang merasa remeh. Ustaz, anak kan berhutang Ustaz. Nah, tapi tanggungannya berat, jangan. Antum tinggal bayangkan, ini mati di jalan Allah, bukan duit yang dia korbankan, nyawa dia korbankan. Hutangnya nggak diampuni. Maka bagaimana dengan yang mati-mati biasa? Apakah akan diampuni dosa hutangnya? Nggak bakalan, jemaah. Kemudian antum jangan membeli sesuatu yang antum nggak punya biayanya, nggak punya duitnya. Itu namanya cari masalah. Dalam sebuah hadis yang dhaif, ana sampaikan hadis ini diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas, hadis ini dhaif. Agar antum ketika mendengarkan ada ustaz yang menyampaikan hadis ini tahu hadis ini dhaif. Tapi secara makna ini anjuran agar kita tidak membeli sesuatu kecuali yang antum punya biayanya. Kita diperintahkan untuk tidak memandang kepada orang-orang kaya. Lihat yang di bawah. Dari Ibnu Abbas, qala qadimat Irun al-Madinah. Suatu hari datang kafilah dagang ke Madinah. Fashtaran Nabi SAW minha. Nabi beli beberapa barang. Farabiha awaqiyah. Beliau dapat untung beberapa dinar emas. Kemudian beliau bagikan untungnya itu kepada janda-janda dari Bani Abdul Muttalib, dari keluarga Nabi SAW. Wa qala la ashtari syai'an laysa li 'indi thamanu. Aku tidak membeli sesuatu yang aku nggak punya uangnya untuk membayar. Hadis ini dhaif. Tapi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Di surat Kahfi ayat 28. Allah mengatakan, hendaklah engkau menahan dirimu, bersabar. Bersama siapa? Bersama orang-orang kaya? La. Bersama orang-orang yang mereka kerjanya memohon kepada Allah di pagi dan petang hari. Yuriduna wajha. Mereka mencari keridhaan Allah Jalla Jalla. Mereka ingin berjumpa dengan Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang miskin itu, yang mereka hidup mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Lalu Allah katakan, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau berpaling dari orang-orang miskin, memandang orang-orang kaya. Ingin apa? Ingin perhiasan dunia ini.
Sebagian orang seperti itu jamaah. Dia nggak mau melihat orang miskin, yang dilihat orang kaya. Akhirnya dia membeli sesuatu yang dia nggak punya biayanya. Ada seorang beli Harley. Berapa Harley jemaah? Berapa? 400. Allahu Akbar. Pakai duit semua bayarnya itu. 400 juta katanya jemaah. Antum nggak punya duitnya. Hanya untuk bergaya. Tadi orang baru dapat SK kerja, langsung dia gunakan untuk membeli motor, membeli mobil. Dan sebagian pegawai itu jamaah, Anda dapat cerita, di akhir bulan hanya dapat 300.000. Kenapa? Karena semua gajinya dipotong untuk bayar utang dia, kreditan dia. Pertanyaannya, apakah orang yang hanya digaji 300.000 akan semangat bekerja? Nggak mungkin dia semangat bekerja. Oleh karena itu dia mencari kerjaan sampingan. Kerjaan dia di kantor dia sia-siakan. Karena gajinya hanya 300.000. Maka yang pakai seragam-seragam ini hati-hati, jangan disekolahkan nanti. Antum dapat alhamdulillah sekolah. Apalagi sistem yang ada riba. Maka di sini penyebab kenapa kinerja banyak orang itu turun, karena gajinya cuma 300.000. Itu yang dia rasakan. Anda cuma ini dapat duit. Dia beli motor, beli mobil, ya sudah harganya nggak seperti dulu, turun harganya semua. Maka demi kita menjaga diri kita tidak berhutang, jangan melihat kepada yang di atas. Kebanyakan orang lihat sohibnya ganti HP, dia kepingin ganti HP. Lihat sohibnya ganti motor, dia kepingin ganti motor. Lihatlah kepada yang motornya tidak pernah ganti. Subhanallah, ini ibu-ibu nih. Ada seorang wanita ibu-ibu. Dia itu punya tas dari SMA sampai dia punya anak 3. Tasnya nggak ganti. Kenapa? Ya kenapa harus ganti? Orang masih bisa dipakai. Tapi sebagian ibu-ibu tiap bulan ganti tas. Bukan tiap bulan jemaah, tiap kajian. Jadi kajian nggak enak gitu bawa tas oh ini yang kemarin dibawa ini, nggak enak. Ganti tas lagi, sampai ada di sebuah kota itu penyewaan tas. Biasanya kalau ada acara pernikahan ini itu kan mereka kepingin gaya gitu. Itu sampai pinjem tasnya mah. Karena dia memandang kepada yang lebih. Coba lihat tuh. Orang yang kadang-kala datang kajian yang dibawa kresek warna hitam. Ya itu bukunya dia keluarin ya. Dari sana, Masya Allah. Yang tasnya, Masya Allah. Warnanya bagus, mereknya. Nggak ada buku di dalamnya. Keluarin apa? Makanan, terus cermin, set. Ini jamaah. Maka tolong kita, agar kita tidak berhutang jamaah, jangan membeli sesuatu yang antum tidak punya biayanya. Nabi SAW tidak mau sholat kepada orang yang punya hutang. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi itu kalau menghadiri jenazah, ada jenazah mau dimakamkan, beliau tanya, hal ala sahibukum dain? Ini jenazah ini punya utang enggak? Itu yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Tidak bertanya tentang amalan-amalan dia yang lainnya. Ini orang suka sedekah, ini orang gimana lisannya, enggak ditanya. Enggak bagaimana sholatnya orang ini. Yang ditanya, hal ala sahibukum dain? Dia punya utang enggak? Qalu na'am. Qala hal lahu wafa? Apakah ada yang bisa untuk ngelunasin? Qalu ada. Maka beliau mau sholatin. Kalau enggak ada, beliau enggak mau sholatin. Sampai ada sahabat yang menanggung. Subhanallah jamaah.
Itu terus dilakukan oleh Nabi SAW sejak beliau datang ke Madinah. Setiap ada jenazah beliau tanya. Kemudian setelah Islam memiliki Baitul Mal, mulai dari Khaybar ya, ada hasil dari sana, kurma. Ketika itu Nabi SAW tidak lagi meninggalkan sholat kepada orang yang punya hutang. Tapi kalau dilihat orang ini punya hutang, yang nanggung mana? Baitul Mal. Kalau dia nggak punya, untuk biaya melunasi hutangnya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya ada seorang sahabat meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mau sholat. Nabi tanya, "Alaihi dain?" Apakah dia punya utang? Qalu na'am dirhaman. Iya, dia punya 2 dirham. Apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibikum. Udah kalian sholatin. Nabi tidak mensolatin, tapi tetap sholat jenazah wajib dilaksanakan, karena sholat jenazah ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mau nyolatin, selesai. Kenapa Nabi nggak mau sholatin? Supaya sahabat-sahabat takut dengan berhutang. Antum kalau mati punya hutang, Nabi SAW nggak mau nyolatin antum. Kira-kira takut nggak orang itu? Ya Allah, nggak didoakan Nabi SAW. Kemudian utian Nabi sampai jenazah, didatang lagi jenazah yang lain. Faqalu ya Nabi Allah salli alaiha. Wahai Nabi SAW, tolong kau salatin dia. Lalu Nabi mengatakan, hal taraka alaihi dainan? Dia punya utang? Qala na'am. Dia punya uang untuk melunasinya? Qalu la, nggak ada. Qala sallu ala sahibikum. Sudah kalian salatin. Qala rajul min ansar yuqalu lahu Abu Qatadah. Ketika Nabi nyuruh sahabat sholatin karena dia punya utang, lalu Abu Qatadah mengatakan, salli alaihi wa aliyya dainuhu ya Rasulullah. Wahai Nabi SAW, engkau sholatin dia, aku yang nanggung hutangnya. Aku yang nanggung hutangnya. Baik, Nabi sholat. Apakah urusan mayit ini selesai di kuburannya? Tidak selesai. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi tanya, udah dibayarin hutangnya? Kalau belum Nabi SAW. Besoknya ditanya, udah dibayarin? Udah dibayarin. Baru kata Nabi SAW, sekarang kulitnya bisa dingin dia, baru bisa istirahat. Padahal sudah ditanggung. Artinya orang yang menanggung hutang seseorang bukan berarti utangnya lunas, kan enggak, belum lunas. Hanya ada orang yang mau menanggung. Maka sebagian orang yang berangkat haji dengan hutang, dia udah berangkat haji, dia udah berangkat umroh, tapi masih punya utang. Apakah benar ahli waris antum mau bayarin utang antum? Kadangkala mereka tidak mau membayarin jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Jangan mengatakan, Ustaz, ana mungkin umurnya masih panjang, Ustaz. Kan ajal itu nggak ngelihat umur, Ustaz. Iya. Tapi kebanyakan orang kalau sudah 60 itu sudah bau kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang bisa lewat itu. Jadi kalau antum sudah ngelihat umur 60 punya utang, segera. Antum punya apa? Punya tanah, jual. Jangan nunggu mahal, antum mati utangnya belum terselesaikan. Dan sebagian orang memang lebih suka dengan harta orang lain daripada harta sendiri. Antum kalau tunda-tunda melunasi utang itu, antum mati, harta itu jadi milik siapa? Ahli waris nantinya. Kalau dapat anak yang soleh, alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, bergantung dengan hutangnya sampai dibayarin. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam tanya sama sahabatnya, hahuna ahadun min bani fulan, apakah di sini ada keluarga dari qabilah fulan? Falam yujibhu ahad, satu pun nggak ada yang jawab. Lalu Nabi
Bertanya lagi, apakah di sini hahuna ahadun min bani fulan? Sampai 3 kali beliau ulang. Lalu ada seorang mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, tujibani fil marratain ulayain. Apa yang menghalangimu jawab aku dari panggilan pertama dan kedua? Kenapa di panggilan ketiga baru jawab? Ama inni lam unawwih bikum illa khairan. Aku nih tidak hendak menyebutkan tentang qabilah kalian kecuali kebaikan. Apa kebaikannya? Inna sahibakum ma'surun bidaini. Aku ngelihat teman kalian tuh yang mati, dia itu tertawan dengan hutangnya. Falaqad ra'aituhu adda anhu hatta ma baqiya ahadun yatlubuhu syai'. Aku bermimpi dia sudah bayarin semuanya. Artinya keluarganya membayarkan hutang orang tuanya. Jadi segera jamaah. Dengan anak ini kadang-kala anak mengatakan nantilah dijual kalau harganya mahal. Jadi bapaknya ini selama 2 tahun 3 tahun utangnya nggak dilunasin. Karena sang ahli waris ingin rumah itu lebih mahal. Padahal sebelum dibagi warisan, apa yang harus antum lakukan? Bayar utangnya. Iya Ustaz, tapi kalau sekarang mungkin 1 miliar, tapi 2 tahun lagi bisa 2 miliar umpamanya. Pertanyaannya, setahun bapakmu di kuburan, nungguin dilunasin utangnya. Kecuali memang nggak mampu, beda nggak mampu jemaah. Artinya uangnya nggak ada. Ahli waris mengatakan kita akan bayar, tapi kita baru ngelunasin umpamanya 500 juta. Sisanya ya kita akan cicil. Ini anak yang berbakti sama orang tuanya. Karena dia nggak mampu, dia mau bayarin orang tuanya. Tapi ada anak yang tadi ditunda-tunda pelunasan utang ayahnya. Karena sang anak ingin harga yang lebih mahal untuk peninggalan orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW dalam hadis yang lainnya berkaitan dengan masalah tadi, beliau sholat subuh di masjid. Lalu dia tanya, apakah ada yang dari Bani Fulan? Beliau bertanya, faqala rajulun huwa dha ka'anni asma' sautan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ini yang aku dari qabilah fulan. Lalu Nabi mengatakan, inna sahibakum qad hubisa ala babil jannah bidainin kana alaih. Ini peristiwa lain yang Nabi lihat alaihi salatu wassalam, tapi mirip dengan yang pertama tadi. Nabi menjelaskan, teman kalian fulan itu nggak bisa masuk surga. Ditahan gara-gara utangnya. Terus setelah antum dengar itu, antum masih mau berhutang, masih mau menunda-nunda bayar hutang. Kalau hadis-hadis yang tadi dibaca tidak cukup untuk membuat antum berhenti berhutang, ini hadis yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ini hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsh. Suatu hari dia mengatakan, Muhammad bin Abdullah bin Jahsh berkata, kunna julusan bi fina'il masjid haitsu tuda'ul janaiz. Suatu hari kita duduk di teras masjid di tempat biasa meletakkan jenazah. Jadi dulu di masa Nabi SAW jenazah itu nggak masuk masjid ya. Jenazah disolatkan di mana? Di teras masjid. Ada tempat meletakkan jenazah, orang-orang kemudian ke sana. Sekarang mungkin masih bisa dilihat di Masjid Nabawi. Kalau antum ke Masjid Nabawi, jenazah itu tidak di dalam masjid. Imam setelah sholat fardu ada jenazah, dia keluar. Ada tempat masuknya, dia keluar, jenazah diletakkan di sana. Di sana disolatin biasanya. Kata Muhammad bin Jahsh cerita, kita lagi duduk-duduk sama Nabi SAW. Farafa'a Rasulullah SAW basarahu qibala sama. Lalu Nabi SAW memandang ke langit. Dia lihat ke langit. Fanadhar thumma taqta'a basarahu. Kemudian beliau lihat ke bawah. Dan beliau meletakkan tangannya di keningnya. Lihat ke atas, lihat bawah, terus beliau letakkan keningnya. Lalu beliau mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, madza nazala minat tasydid.
Maha suci Allah, maha suci Allah. Apa nih sanksi yang sudah diturunkan yang begitu dahsyat dan beratnya? Fasakatna yaumana wa lailatana. Kita yang duduk sama Nabi SAW semuanya diem. Nggak ada yang berani ngomong. Falam naraha khairan hatta asbahna. Kita ngelihat, aduh nggak ada kebaikan, ini sudah akan terjadi sesuatu yang buruk. Sampai keesokan harinya. Falamma asbahna, qala Muhammad. Ketika keesokan harinya, Muhammad bin Jas bertanya kepada Nabi SAW, Mat tasydid alladhi nazal. Wahai Nabi SAW, apa sih sanksi yang berat yang engkau sampaikan kemarin sudah turun? Qal fiddain, dalam urusan utang, kata Nabi SAW. Dalam urusan utang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau anna rajulan sallallahu ala nabiyina wasallam, lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma asha thumma qutil. Andai kata ada seorang hamba yang tewas di medan perang, di jalan Allah, kemudian dia hidup kembali, kemudian dia berperang dan mati lagi, thumma ash, kemudian dia hidup kembali, wa alaihi dain, dan dia punya utang, ma dakhalal jannah hatta yaqdiya dainahu, dia nggak bakalan masuk surga sampai bayar hutangnya. Antum 2 kali tewas di jalan Allah, 2 kali antum berkorban, berperang dengan jiwa antum di jalan Allah sampai meninggal dunia, mati lagi, punya utang, nggak masuk surga. Kita tahu dengan pahala jihad fi sabilillah, zirwatu sanamil Islam, tapi nggak bisa menghapuskan hutang. Pada hari kiamat antum akan dituntut. Semua yang berkaitan dengan manusia akan ada pengadilan spesial buat mereka. Kalau kita punya dosa sama Allah, tuh jihad menghapuskan dosa. Sholat, dari sholat duhur ke sholat asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, penghapusan dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, dari 1 bulan Ramadan ke Ramadan selanjutnya, kafaratun lima bainahuma, dia hapuskan dosa antum. Utang tidak. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa alaihi dain, barang siapa yang mati meninggalkan hutang, falaisa bid-dinari walad dirham walakinnahal hasanat was sayyiat. Nanti nggak ada antum mau bayar pada hari kiamat dengan dirham dan dinar, nggak ada duit. Antum akan bayar dengan apa? Dengan kebaikan antum. Dosa-dosa orang yang antum utang sama dia bisa jadi diberikan kepada antum. Padahal pada waktu itu antum sangat butuh dengan amal kebaikan antum. Orang tua antum minta, antum nggak kasih. Tapi orang-orang yang pernah antum berhutang sama dia akan datang nuntut sama antum. Maka jamaah rahimakumullah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan sampai antum rugi. Antum sholat di shaf pertama terus, antum senantiasa sholat malam. Di akhirat antum berikan kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Rugi antum 2 kali jamaah. Oleh karena itu kadangkala antum kalau ada sahib antum nggak bayar utang, padahal dia mampu, boleh nggak antum mengatakan sama dia, ya sudah antum nggak mau bayar nggak apa-apa, ana minta di akhirat nanti. Kalau yang diminta ini beriman jamaah, insya Allah dia takut. Tapi kalau beriman, oh ya alhamdulillah kalau gitu nanti di akhirat urusan sama antum. Sekarang selesai. Nah, dan ada orang yang masya Allah jemaah, ada kejadian seorang urusan dagang atau apa, ada duitnya yang nggak keluar. Lalu orang ini ngomong,
Sudah, kalau antum nggak kasihkan fulus ana akan tuntut di akhirat nanti. Dapat sehari orang ini meninggal dunia. Itu pihak orang yang pegang duitnya dia mau ngembalikan duitnya, jemaah. Kata keluarga enggak, kata ayah mau diminta di akhirat, antum ambil duitnya, dikembalikan. Ayah sudah ngomong mau diminta di akhirat, antum balik duit antum. Itu ketakutan, jemaah. Tapi coba orang nggak beriman, wah antum nggak mau fulus nggak apa-apa, antum akan dituntut, jemaah. Ketika orang-orang muncul dari kuburannya digiring ke padang mahsyar, mereka tidak akan bergerak menuju surga atau neraka sampai mereka disidang. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Urusan utang gimana? Tetap urusan utang. Nggak bisa, jemaah. Urusan utang ini harus diselesaikan. Karena urusannya Allah sudah menyerahkan kepada manusia. Itu hak kalian. Hak Allah, Allah Ghafurur Rahim. Seorang melakukan dosa puluhan kali lalu dia mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, dari dalam hatinya Allah ampuni. Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan kepada seorang, dia mengatakan, ya Humran, atau ya Hamran, ittaqillah wala tamut wa alaika dain. Hamran, bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan mati meninggalkan hutang. Jangan mati meninggalkan hutang. Fayu'khadhu min hasanatika la dinar wala dirham. Lalu diambil kebaikan-kebaikan. Nggak ada dinar, nggak ada dirham, jamaah. Jamaah rahimakumullah. Pada suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Sa'ad ibn Atwal, sahabatnya. Kata Sa'ad, dia cerita dulu bahwasanya saudaraku mati meninggalkan uang 300 dinar. Dan dia punya anak kecil-kecil. Maka aku ambil duit itu, aku infakkan kepada anak-anaknya. Suatu hari Nabi alaihissalam berkata kepada Sa'ad. Beliau mengatakan, inna akhaka mahbusun bidaini. Saudaramu itu sekarang tertahan gara-gara utangnya. Fadhhab faqdi anhu. Bayarin utang-utang saudara. Fadhahabtu, maka aku berangkat, aku bayar utang-utang saudara. Thumma ji'tu, lalu aku menyumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu. Aku sudah bayarin semuanya. Kecuali seorang wanita yang dia mengaku saudaraku punya utang 2 dinar. Tapi dia nggak punya bukti. Ini jamaah. Makanya dalam utang piutang di surat Al-Baqarah ayat 282 Allah jelaskan kalau ngutang dicatat. Kalau bicara notaris dari dulu sudah ada 1400 tahun yang lalu itu notaris sudah ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran adanya notaris tukang tulis itu untuk urusan utang piutang, untuk urusan akad jual beli sudah ada. Ketika tidak ada bukti, sulit antum mau menagih dari orang itu. Antum nggak punya bukti. Ini perempuan ngatakan kakakmu punya utang 2 dinar, tapi aku nggak punya bukti. Ya gimana Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? A'tiha fa innaha shadiqah. Kasih dia, kasih perempuan itu. Benar, kakakmu punya utang sama dia. Itu Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Nabi melihat dari mimpinya kalau dia memang belum, masih tertahan dengan hutangnya, berarti ada yang belum dilunasi. Maka jamaah rahimakumullah, ketika seorang berhutang, antum harus tahu dengan konsekuensi hutang tersebut. Boleh berhutang, boleh, dengan catatan 3. Yang pertama, para ulama menjelaskan orang yang berhutang ini niat untuk membayar. Kadangkala antum utang sama fulan, enak kalau utang sama fulan ini gak ditagih, antum minta. Antum berarti niat gak mau bayar. Antum niat dalam hati antum, ya Allah, ana mau pinjam dan ana akan bayar. Yang kedua, dia punya keyakinan kalau dia bisa bayar.
Ada yang untuk bayar. Umpamanya ana mau utang sama antum 1 juta. Antum bisa bayar, alhamdulillah ana gaji 2 juta. Insyaallah ana bayar 3 bulan lah. Dari gaji ana nyicil 3 bulan. Berarti kan antum husnudzon kalau antum bisa bayar. Ada prasangka antum bisa bayar. Boleh. Tapi kalau antum dalam hati antum ana nggak bakal bisa bayar, antum harus ngomong sama yang punya uang. Ketika antum utang, kadang-kadang dia tanya, "Taib, antum utang berapa?" 5 juta, ini 5 juta. Kapan bayar? Wallahu a'lam. Kayaknya nggak bakal bisa bayar, anak kata. Antum sampaikan. Anak katakan, anak nggak tahu anak bisa bayar apa tidak. Tapi anak pinjam karena anak butuh. Anak niat mau bayar. Kalau ada rezeki anak bayar. Berapa tahun? Ya nggak tahu lah. Kira-kira diutangin nggak dia cuma? Ya nggak jadi lah tuh, nggak bisa bayar. Tapi ada orang-orang yang soleh. Jadi bicara berhutang kita harus membantu saudara kita yang membutuhkan. Tapi antum harus jujur. Ketika antum tidak bisa bayar dan tidak punya sesuatu, antum katakan, anak ini gaji 900 dan itu habis dibuat makan. Tapi anak akan berusaha untuk bayar. Anak punya utang sama antum 1 juta, insya Allah anak akan berusaha ngajak keluarga anak untuk puasa Daud. Jadi 900 itu bisa nyelengin kita 400 paling tidak. Kita makan hanya 2 hari sekali. Masya Allah. Ini niat enggak jemaah? Niat dia bayar utang. Kalau ada orang punya utang masih hidupnya foya-foya, ya gimana anak nggak punya duit? Ya antum kencengin sarungnya. Usahakan makan yang biasa-biasa aja. Mungkin nasi sama garam. Demi bayar utang, urusannya di akhirat nanti jemaah. Mati walaupun antum orang soleh, punya utang ada hitung-hitungannya. Kalau dulu di masa Nabi SAW ada Baitul Mal yang bayarin. Sekarang siapa yang mau bayarin utang antum? Maka perhatikan. Jadi antum harus ada, ya ada prasangka antum bisa bayar, insyaallah. Dan kalau nggak bisa bayar sampaikan kepada dia. Orang yang pertama, tadi syarat pertama niat. Orang yang pertama niat mau bayar, Allah akan bayari. Allah yang akan bayari. Rasul SAW mengatakan, man akhadha amwalan ada adallah anhu. Barang siapa yang ngambil uangnya orang, utang sama orang, dan dia berazam untuk membayarnya, Allah yang bakal bayarin. Allah yang bakal bayarin. Asalkan tadi antum niat dan antum karena kebutuhan. Tapi orang yang ngambil uangnya orang dengan niat tidak untuk bayar, maka dia nggak akan bisa bayar. Allah akan membinasakan hidup dia dan harta dia. Maka kalau antum punya utang, sekarang anak kayaknya punya utang dulu sama fulan dan anak tidak niat bayar, antum taubat sama Allah karena antum punya niat buruk untuk tidak membayar. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa bayar. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna fi amrin masyru'. Antum berhutang untuk sesuatu yang memang disyariatkan. Apa disyariatkan jemaah? Ngasih makan istri, untuk biaya sekolah anak mungkin, untuk apa lagi? Untuk nikah. Masya Allah. Iya mungkin untuk nikah. Anda disyariatkan Ustaz. Untuk menikah maka pinjam utang. Kalau memang nggak mampu pinjam utang. Selain itu nggak boleh antum utang. Gimana Ustaz? Utang untuk modal? Tidak dianjurkan. Ada orang utang, enggak ini modal Ustaz untuk dibesarkan. Kalau antum bisa usaha tanpa hutang, jangan berhutang. Mungkin sistemnya bagi hasil. Kenapa? Bagi hasil ini enaknya kalau rugi antum nggak menanggung. Tapi kalau untung, untungnya antum separuh. Sebagian orang tidak mau. Maka kita melihat sebagian orang itu berpikir akad bagi hasil itu, waduh, zalim Ustaz. Akad bagi hasil ini lebih besar daripada riba. Kalau riba berapa persen? Antum pinjam 1 miliar berapa persen bayarnya? 10%, 9, 10, 11, 13, ya tergantung banknya. Artinya ada
cuma 13%. Tapi kalau bagi hasil 40 Ustaz. Dari hasilnya, bukan dari modalnya. Kalau antum sama riba dari modalnya, nggak mikir, antum rugi untung nggak mikir. Tapi antum harus perhatikan, bagi hasil itu baru dibagi hasilnya kalau untung. Kalau antum nggak untung rugi, ada bagi hasil. Bagi untung, ya bagi rugi lah jamaah. Masa untungnya mau dibagi, nggak ada untungnya. Maka di sini akad yang syar'i itu sebenarnya, walaupun kelihatannya buat antum terlalu besar, sebenarnya itu untung rugi ditanggung bersama. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya utang yang menyebabkan pengutangnya itu ditahan masuk surga. Ini ucapan Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Dia menjelaskan, beliau mengatakan wallahu a'lam. Ini hanya pendapat beliau. Huwallazi qad taraka lahu wafan wa lam yusi bihi. Orang yang akan tertahan nggak bisa masuk surga gara-gara utangnya ini, yang pertama, dia yang meninggalkan harta. Dia punya harta tapi dia nggak wasiat sama anaknya suruh bayar. Jadi nggak ngasih tahu anaknya. Akhirnya mati, utangnya tidak terbayar. Kenapa? Orang-orang datang kepada anaknya nggak punya bukti. Kata anaknya apa? Abah nggak pernah ngomong kalau dia punya utang. Biasanya abah anak ini kalau punya utang selalu ngomong. Akhirnya nggak dibayarin sama anaknya, tertahan untuk pintu surga. Ini kondisi orang tua yang punya harta bisa bayar tapi dia tidak ngomong sama anaknya. Kemudian au qadira 'alal ada' falam yu'addi, atau orang ini mampu untuk bayar tapi dia nggak bayar. Itu yang akan tertahan. Au iddanahu fi ghairi haqq, atau dia berhutang tidak dalam hal yang benar. Ini yang akan tertahan. Au fi sarafin wa mata wa lam yu'addi, atau dia berhutang, dengarkan nih, atau dia berhutang untuk foya-foya, untuk gaya hidup, dan dia mati belum bayar. Seperti contohnya tadi, orang yang beli motor kredit, beli ini kredit, semuanya kredit. Antum ngutangnya untuk foya-foya atau untuk kebutuhan? Ana butuh mobil Ustaz. Butuh mobil. Terus antum mobil apa? Ya mobil apa ini Ustaz, kata dia. Berapa harganya? Cuma 1,3 M Ustaz, kata dia. Utang. Sudah bayar berapa? Baru 100 juta. Berarti dia bisa beli mobil harga 100 juta. Antum untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan. Motor juga seperti itu, HP juga seperti itu. Karena sekarang jamaah dibuka peluang untuk utang. Antum nggak ngeliat sekarang ini 600.000 bawa motor antum, pulang bisa gaya. Berapa? 600.000, alhamdulillah. Terus gimana? Ya kalau nggak bayar 3 bulan kan dijabel nanti, bismillah. Ada yang seperti itu. Bawa mobil berapa sekarang? Bayar 15 juta. 10 bawa mobil, Masya Allah 10 juta bawa mobil antum. Baru masih pakai plastik dibungkus. Kemudian kita lihat HP, semuanya dengan sistem kredit jamaah. Kredit HP ini itu, Allahu Akbar. Dan kita yang ikut menganjurkan orang untuk berhutang. Kadang-kala Ustaz, ana alhamdulillah nggak punya utang Ustaz, tapi supaya dapat fulus ya anak iklankan, antum boleh kredit. Ketika ada orang mau kredit, kalau bisa jangan kredit mas, nanti kalau antum mati, antum nggak bakal masuk surga sampai bayar ini. Akhirnya nggak jadi beli semua Ustaz. Antum amanah, antum jamaah. Kemudian kartu kredit. Jangan pakai jamaah. Ustaz ini kartu kredit ini nggak ada bunganya Ustaz. Ya. Terus untungnya bank di mana? Ya nggak ada bunganya kalau bayarnya pas tanggalnya Ustaz. Terus kira-kira bank itu nunggu antum tepat atau lewat? Ya kepinginnya bank lewat lah Ustaz. Berarti kan antum akadnya sudah akad lewat, akad riba.
Jangan. Usahakan hidupnya sudah semampunya antum. Wa amma maniddana fi haqqin wajibin. Kata Ibnu Abdul Bar, adapun orang yang berhutang dalam satu hal yang benar, satu kewajiban yang harus dia lakukan. Contohnya lifaqatin wa usrah. Karena memang dia sedang kesulitan. Ada kebutuhan dia. Dia utang kenapa? Mau ke dokter Ustaz. Ana nggak punya fulus. Ya sudah. Wa mata walam yatruk wafaan. Kemudian dia mati tidak bisa bayar utang. Apakah dia termasuk yang tertahan di pintu surga? Menurut pendapat Ibnu Abdul Bar, fa innallaha la yahbisu bihi 'anil jannah insyaallah. Untuk orang yang seperti ini insyaallah nggak tertahan dari pintu surga. Itu pendapat Abdullah ibn Abdul Bar. Dan di awal beliau mengatakan wallahu alam, ana nggak tahu. Kalau melihat hadisnya menakutkan jamaah. Pokoknya ini nggak akan hutang. Taib, ya. Nabi mengajarkan doa agar kita selamat dari hutang. Supaya bisa bayar hutang. Yang pertama, Suhail meriwayatkan kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh menyuruh kita tuh kalau kita mau tidur untuk bersandar ke arah kanan kita, berbaring ke arah kanan kita, thumma yaqul. Abu Saleh ini seorang tabi'in. Kemudian dia berkata, Allahumma. Nih sebelum tidur jamaah, antum harus mikirkan utang antum. Jangan-jangan antum mati ketika tidur, utang nggak terbayarkan. Abu Saleh membaca doa Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabb pencipta langit, pencipta bumi, pemilik arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai. Engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Engkau yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Wa munzilat Taurat wal Injil. Engkau yang menurunkan Taurat dan Injil wal Furqan dan Al-Qur'anul Karim. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nafsiyati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang engkau mengambil dia dengan ubun-ubunnya. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang kami ya Allah, bayarin utang kami ya Allah, dan cukupkan kami, jauhkan kami dari kefakiran ya Allah. Abu Hurairah meriwayatkan ini dari Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini riwayat Muslim. Beliau bertawassul dengan nama Allah. Beliau bertawassul dengan kekuasaan Allah. Beliau bertawassul mengatakan, ya Allah, engkaulah yang awal ya Allah, engkaulah yang akhir, engkaulah yang zahir, engkaulah yang batin, bayarin utang hamba ya Allah. Sampai seperti itu. Nabi alaihissalatu wassalam terpaksa punya utang. Beliau punya utang untuk apa? Untuk makan. Kita utang untuk apa? Bikin kolam renang. Alhamdulillah. Beli kapal. Beli apalah jamaah. Makanya kita benar-benar sedih ya. Kondisi rakyat dan kondisi negeri kita yang ya wallahu a'lam. Kayaknya doa ini jamaah, setiap pejabat itu harus diajarin doa ini. Doa yang pertama tadi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Diajarin. Bapak bagi-bagi antum. Kemudian rakyat semuanya harus baca doa itu. Kenapa? Karena rakyat juga suka berhutang. Kasih doanya. Kemudian doa yang dibaca sebelum tidur dianjurkan setiap orang dari rakyat Indonesia untuk baca doa ini. Allahumma qdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Suruh baca itu semuanya. Maka mudah-mudahan nanti ada yang bikin selebaran atau apa, anjuran dari Nabi SAW bahwa setiap orang baca doa. Apalagi kalau tahu punya utang. Antum punya utang enggak? Enggak Ustaz. Punya utang, utang negara kita yang nanggung siapa? Ya kita semuanya. Maka antum juga doa.
Kalau antum nggak bisa bayarin utang negara dengan duit antum, paling nggak bayarin dengan doa. Kemudian doa yang kedua, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna mukataban ja'ahu. Doa Ali bin Abi Thalib. Suatu hari datang seorang budak yang hendak membebaskan dirinya dengan membeli dirinya sendiri dari majikan. Dia datang, faqala inni qad ajaztu an kitabati fa'inni. Nih, dia kredit urusannya ini. Dia mau membebaskan dirinya dari majikannya dengan membayar berangsur. Umpamanya harganya budak ini 100 juta. Kata majikannya, ya udah, ana minta 100 juta, antum kerja, antum bayar 100 juta tersebut. Mungkin tiap hari berapa ratus ribu. Akhirnya orang ini datang kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku sudah nggak mampu untuk bayar. Fa'inni, tolong aku dibantu. Sama Ali dikasih duit? Enggak. Ali bin Abi Thalib, subhanallah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, dia ingin mengajarkan hamba untuk tidak bergantung kepada manusia, agar kita tidak minta-minta sama makhluk. Sama Ali diajarin untuk bergantung sama Allah, minta sama Allah. Allah tuh kalau mau ngasih tinggal kun fayakun, jadi. Tapi kita yang kadang-kadang nggak mau bergantung sama Allah, kecuali terakhir sudah minta tolong sama fulan. Ya Allah, nggak ada yang bisa bantu. Ya Allah, kayaknya cuma Engkau ya Allah. Dari awal cuma Allah yang bisa bantu. Kenapa baru terakhir antum datang? Maka di sini kita lihat Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang ini, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah SAW. Maukah engkau aku ajarin doa yang Nabi SAW mengajarkan kepada aku doa tersebut. Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan addahullah anka. Andai kata engkau memiliki utang sebesar gunung Sir, gunung yang besar ini jamaah, utang emas, utang perak sebesar gunung itu, Allah akan bayarin. Tinggal antum yakin nggak jamaah? Antum yakin nggak Allah bisa bayarin? Ada orang jamaah, dia di kampung, dia punya utang sekitar 100 juta, dia pinjam uang untuk bercocok tanam, untuk bertani. Akhirnya hasilnya tidak sesuai. Dia punya utang sekitar 100 jutaan lebih. Hasil bertaninya hanya 18 juta. Cukup nggak untuk bayar utang? Dia ambil duit 18 juta, dia berangkat ke masjid, dia cari masjid. Dia masukkan 18 juta ke kotak amal. Ya Allah, bayarin utang hamba ya Allah, kata dia. Nggak cukup ini duit 18 juta nih untuk bayar utang. Ya sudah, anda mau minta sama Allah, anda kasihkan sama Allah. Allah bayarin utangnya jangan. Allah bayarin. Ketika antum yakin sama Allah. Tapi kalau antum, anda mau nyoba ya, kira-kira bayarin enggak ya? Antum taruh sambil ragu-ragu. Ya bismillah lah. Kalau takdir insya Allah. Pulang sampai rumah berhari-hari, kok nggak terbayar ya? Kayaknya salah anak-anak di masjid. Lihat. Di sini dibutuhkan keyakinan jamaah. Antum yakin nggak baca doa ini? Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi alaihissalam mengajarkan kepada aku doa tersebut. Kalau engkau punya utang seperti gunung, Allah akan bayari. Sebagian orang dengan doa itu kurang yakin. Masa cuma doa kayak gini bisa bayarin utang, Ustaz ya? Pendek banget Ustaz. Tapi kalau dikasih amalan sama gurunya, oh antum kalau kepingin lunas, antum baca Al-Baqarah 300 kali. Ketika bilang oh kayaknya amalannya bener ini. Kalau dikasih amalan yang ringan, kadang-kadang orang remeh. Anak punya paman punya masalah sama istrinya. Datang kepada guru lah, dikasih amalan. Kamu baca Qul huwallahu ahad 3000 kali.
Baca qul a'udzu bil falaq 3000 kali. Bacanya itu di kuburan gitu. Untuk baca di sana. Ini bisa bayar, bisa menyelesaikan urusan rumah tangga. Ini namanya orang nggak ngerti dia melakukan itu, pulang cerai dia. Cerai. Terlalu lama ninggal istrinya, antum. Lama banget cari tempat seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak yakin dengan doa-doa Nabi alaihissalam. Jadi apabila diajarkan antum oleh seorang guru doa, baca ini, baca ini. Kalau memang doa itu diajarkan Nabi SAW, amalkan. Makanya kadang-kadang orang ingin doa yang panjang-panjang. Doa nikah, Nabi SAW kalau doakan nikah apa? Barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakum fi khair. Amin. Udah cukup doanya kan? Pendek banget doanya. Tapi kalau panjang 5 menit, keren doanya. Ini Nabi yang baca doa tersebut. Atau ada Nabi SAW, Allahumma subba alaihim al khaira sabban wa la taj'al aisyahuma kaddan. Ada orang yang baca doa nikah jemaah. Anda masih ingat itu. Ya Allah, ya. Gabungkan dua orang ini sebagai engkau luluhkan hatinya Adam sama Hawa. Sebagaimana engkau Yusuf sama Zulaiha. Dia sebutkan waktu itu dalam ceramahnya. Sebagaimana engkau kumpulkan. Ada penyanyi jemaah dia sebutkan. Fulan sama Fulana. Kita, ya Allah, gimana ini antum? Karena dilihat ini artis, Masya Allah hidupnya apa? Harmoni, ternyata cerai dia. Akhirnya bisa cerai juga pengantinnya untuk doakan. Maka jangan meremehkan doa Nabi alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi alaihissalam itu dikaruniai sama Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya ucapan-ucapan yang pendek tapi artinya mencakup sekali. Kita doanya panjang, artinya pendek. Antum kadang-kadang cuma minta motor lah 5 menit antum. Ya Allah, Fulan udah punya motor, ya Allah. Fulan udah punya, ya Allah. Fulan panjang-panjang terus ana minta motor, ya Allah. Nanti 5 menit. Boleh silakan. Tapi kan kalau kita baca doa Nabi SAW, doa Nabi itu pendek tapi artinya mencakup. Kita lihat doa Nabi SAW diajarkan kepada Ali. Beliau mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan yang halal dari dirimu ya Allah, sehingga aku terhindar dari yang haram. Minta sama Allah, bukan cuma dilunasin utangnya. Karena kalau bicara ngelunasin utang ini cari duit. Sebagian orang akhirnya melakukan yang haram demi bayar utangnya. Seperti cerita yang tadi di awal kita sampaikan, menghilang selama 1,5 tahun karena punya utang. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berikan karunia kepadaku ya Allah dari karuniamu yang luas sekali sehingga aku nggak butuh sama orang ya Allah. Seneng nggak kalau antum nggak butuh sama orang? Kadang-kadang sebagian orang itu suka kalau dikasih, alhamdulillah dikasih, suka. Antum seharusnya sedih. Ana masa dikasih terus, kapan ana ngasih? Antum kalau merasakan nikmatnya memberi jamaah, antum nggak akan berhenti memberi. Maka di sini diajarkan doa sama Nabi SAW agar ya engkau dicukupi, engkau nggak butuh sama orang. Ada hasil usaha, makanya orang yang terbaik itu makan dari hasil tangannya sendiri, bukan dari pemberian orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis ini sahih. Doa yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita, dakhala Rasulullah SAW dzata yaumin al-masjid. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam masuk masjid. Fa'idha huwa birajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Di masjid ada sahabat dari kalangan Ansar namanya Abu Umamah. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Kenapa engkau duduk di masjid padahal bukan waktu salat? Kata Abu Umamah, humumun lazimatni. Ya, galau ya Rasulullah SAW. Waduyunun, dan utang-utang yang aku tanggung wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengajarkan doa kepada sahabat ini. Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammak.
Kalau engkau baca, hilang kegundahan dari dirimu. Wa qadha anka dainak. Lalu Allah akan bayarin utangmu. Bala ya Rasul, aku mau. Lalu dia ajarin doa. Doanya apa? Apabila engkau di pagi hari, engkau di sore hari, bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Aku berlindung kepadamu dari pengecut, dari kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu dari terkalahkan dengan hutang, ya, dan ditindas oleh lelaki-lelaki. Debt collector biasanya ketika dia ngambil utang dengan kasar. Qala fa fa'altu dzalika, aku melakukan itu, fa adhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Akhirnya alhamdulillah hilang kegundahan dan dilunasin utangku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Ceritanya itu dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tapi doa Nabi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal, doa itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ceritanya, kalau antum dengar Ustaz menyampaikan cerita Abu Umamah yang duduk di masjid, yang kemudian dikasih amalan sama Nabi SAW, ceritanya itu dhaif, tapi doanya sahih tanpa cerita tersebut. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa agar kita terhindarkan dari hutang jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin jamaah. Fadhal. Mana panitia? Bacain tapi gak gantian mic-nya. Bacain tapi gak gantian mic-nya. Masa gak ada mic satu lagi? Oh bukan, ini buat apa? Kalau gantian kan kesian antum lah. Cuma satu mic-nya. Masya Allah, masjid gede kayak gini mic-nya cuma satu aja. Udah disimpulin. Antum baca dulu aja. Yang ini atau mana? Yang bagus. Putih. Alhamdulillah, saya coba rangkum banyak pertanyaan-pertanyaan. Pasti orang takut. Ya. Ustaz, ini banyak pertanyaan dari Ikhwan. Waktu kecil pada suka makan gorengan gak bayar. Dan sekolah apa 10-15 pertanyaan cerita itu curi uang mamanya. Diam-diam itu Ustaz, ya, disuruh beli apa diambil lebihnya. Nah ini udah sekarang pada bingung gimana cara bayarnya. Gak ingat dulu waktu SMA kuliah tuh berapa kali makan teh manis nggak dibayar. Tunggu, makan teh manis. Iya, bingung dia. Apa Ustaz? Kira-kira pertanyaan ringan, tapi mereka kayaknya banyak sekali nanya-nanya hal-hal yang kecil. Tolong dijawab. Masya Allah Jamal, alhamdulillah Jamal. Artinya kajian kita hari ini nyampe ke antum. Karena antum mulai takut nanti gimana, ana dulu beli es nggak bayar sama orangnya itu. Betul Jamal. Tetap harus dibayar. Antum cari. Kalau mungkin antum dari kampung, antum pulang ke kampung. Ustaz, utangnya ana cuma 10.000 Ustaz. Pulang kampung, aduh 300.000, bolak-balik 600.000 Ustaz. Iya, antum punya utang, bayarin. Sebelum nanti pada hari kiamat, kebaikan antum yang diberikan kepada dia. Antum cari. Antum sekolah umpamanya di satu tempat, umpamanya di kampung di Cirebon, umpamanya antum sekolah di sana. Pulang ke Cirebon cari. Aduh nggak tahu sudah orangnya kemana. Ketika antum sudah cari, antum sudah berusaha. Dikira-kira berapa utangnya? Antum sudah kira-kira, kemudian nggak ketemu orangnya. Ketika itu antum sedekahkan atas nama fulan, bukan atas nama antum. Kira-kira ana punya utang umpamanya 100.000. Ya sudah, antum sedekah. Ya Allah, ini sedekah buat fulan ya Allah. Ana punya utang sama fulan tapi nggak ketemu. Tapi tetap antum harus cari. Bukan berarti antum langsung sudah ana sedekahkan aja. Buat apa capek-capek Ustaz? Tetap ketika antum nampak kalau tidak bersungguh-sungguh mencari orang tersebut,
maka akan ada hisab. Enggak, antum enggak cari ana. Padahal ana ada di Facebook antum. Antum. Seperti itu. Mungkin orang enggak tahu orang. Kadang-kadang kan malu dia mengumumkan. Antum punya Facebook, umumkan. Siapa yang kenal sama fulan? Siapa yang punya utang sama ana? Kalau utang sama antum banyak mungkin enggak akan jauh. Tapi siapa yang ana pernah berhutang sama dia? Antum tulis, umumkan hal tersebut. Kemudian setelah itu antum boleh sedekahkan kalau sudah antum putus asa, nggak ketemu lagi orang tersebut, jemaah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, ini juga banyak ditanyakan hutang orang tua kita atau mama kita atau ayah kita yang sudah wafat, Ustaz. Kita anak ada yang tahu hutangnya berapa. Itu lebih mudah. Tapi kebanyakan kita tidak tahu dulu orang tua kita punya hutang berapa banyak dan kepada siapa saja. Nah itu mohon arahan Ustaz, apakah kita harus bagaimana? Masya Allah jamaah. Nah jamaah, orang tua kita yang meninggal dunia, masa kita mau biarkan dia tertahan gara-gara utangnya tidak terbayar? Mungkin antum mengatakan kan ayah anak nggak punya duit Ustaz, tapi antum punya duit, antum bisa bayarin, maka bayarin. Bagaimana caranya membayar ketika antum nggak tahu berapa dan kepada siapa? Kalau antum melihat orang tua antum ini memang punya dagang sama orang-orang, antum bisa umumkan ketika pemakaman umpamanya. Afwan, ana nggak tahu orang tua ana punya utang berapa. Yang merasa ada tanggungan di orang tua ana, tolong datang sama ana, kita akan lunasin. Sebagaimana Nabi SAW di kuburan mengatakan, bukan di kuburan, waktu mau disolatin Nabi SAW, bukan di kuburan. Jadi Nabi ketika itu belum sampai kuburan, beliau tanya dulu, punya utang nggak? Kalau punya utang baru Nabi sholatin alaihi salatu. Kalau nggak punya utang Nabi sholatin Rasulullah. Tapi kalau dia punya utang Nabi nggak sholatin. Maka kita boleh bertanya ke sana. Kalau kita dalam hati kita kayaknya abahnya punya utang. Tapi kalau orang tua alhamdulillah sudah sepuh umpamanya, antum ngomong sama beliau. Ayah mungkin mau wasiat ayah sebelum meninggal dunia. Apalah ayah mungkin punya tanggungan ini itu. Maka dengan cara seperti itu kita berbakti sama orang tua kita. Kemudian gimana Ustaz kalau kita nggak tahu kira-kira, kita sudah tanya katanya nggak punya utang, tapi ada orang yang datang ngaku-ngaku Ustaz nggak ada buktinya. Di sini para ulama jelaskan ketika orang itu ngaku-ngaku tapi nggak ada buktinya dan antum lihat perasaan antum kayaknya ayahnya punya utang sama fulan. Orang ini orang baik, bukan pendusta yang ngomong. Kan kelihatan lah wajah maling sama wajah pendusta itu kelihatan jemaah. Kadang kalau orang datang kajian kelihatan, oh ini mah cuma mau tidur kajian ini, seperti itu. Udah kelihatan gitu loh jamaah. Nah maka itu bisa menjadi penguat kalau bapak antum punya utang, maka antum bayarin. Hadza wallahu a'lam bishawab.